Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Najmudin Family. Nah, ini dia nih Pak Irwan, orang yang kita tunggu-tunggu ya, pemilik channel Najmudin Family. Kebetulan hari ini hari libur, kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang siapa itu Pak Irwan. Disapa dulu Pak penontonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di channel Najmudin Family. Nah, itu khas dari Pak Irwan ya, yang selalu menyapa videonya setiap pagi. Hampir setiap hari upload video. Ini kalau saya lihat Pak, di video itu kontennya banyak ke hobi-hobi Bapak ya. Saya lihat ada suka batu akik atau hewan-hewan peliharaan gitu Pak. Bisa diceritain nggak Pak, awal mula suka batu akik tuh dan mengkoleksi batu akik tuh dari mulai kapan itu Pak, bisa sampai sebanyak itu Pak? Sebenarnya kalau untuk batu akik itu awalnya dari semenjak kecil sebenarnya. Karena waktu itu ibu saya ngasihkan saya batu akik yang berwarna merah. Warna merah itu merah sim. Dipakai sampai dari TK lah, TK. Terus mulai SD akhirnya. Berarti dari mulai kecil itu ya, awal mula sukanya itu ya. Itu pakai batu akik. Dan zamannya ketika itu lulus SD, ternyata koleksi bapak saya banyak akiknya. Wah, satu kelor banyak bermacam-macam. Dan saya belum tahu jenisnya apa-apa waktu itu. Iya. Terus SMP, ketika itu SMP zamannya booming, ada istilahnya itu penarikan batu dari makam-makam keramat gitu. Nah, mulai tertariklah sama batu dari SMP. Tapi ketika itu saya SMP berangkat ke Jawa Timur, ke Jombang, yaitu ke tempatnya ke Pondok Pesantren Darul Ulum. Oh, jadi sempat ditinggalkan ya hobi itu Pak? Atau dilanjutkan di sana Pak? Atau gimana Pak? Batunya saya bawa ke sana. Oh, dibawa ke sana. Bawa ke Jawa Timur, ke Pondok, tetapi hilang semua, tidak ada satupun Mbak. Oh, hilang. Diambil ini teman-teman atau gimana Pak hilangnya Pak? Wah, alam bisa, pokoknya posisi batu dalam satu kelon itu hilang semua. Dan waktu itu ada teman saya juga mulai dia mengrajin batu akik. Dia mahasiswa, tapi dia rajin batu akik. Jadi ada yang punya hobi sama gitu Pak ya? Sama juga, tapi batu akiknya itu ngambil dari kerikil-kerikil yang di kampus itu waktu itu. Oh, berarti batu akik yang ini dong, itu mah Pak, yang apa namanya, yang asal gitu Pak? Atau sama aja atau gimana Pak? Enggak, itu awal mula dari ternyata batu akik itu bukan hanya mistik, tetapi ada keindahan di sana. Walaupun dalam kategori dia nemunya dari batu-batu pinggir kampus gitu. Oh ya, nah itu yang tertarik Pak mengenai batu akik yang mengandung mistik. Ini secara pribadi Bapak memang mempercayai kalau batu akik itu ada mistiknya Pak, atau bagaimana Pak? Kalau secara pribadi memang yang namanya gaib itu harus ada yakin, karena itu bagian dari keyakinan. Akan tetapi unsur yang lain juga ada dua sisi yang lain yaitu masalah keindahan. Kalau batu itu keindahan, akan tetapi pada tahun 2015, 2014, 15, 16 di sini, yaitu mulailah banyak booming lagi batu. Oh iya, sempat booming batu akik itu Pak ya. Sebentar Pak, berarti Bapak itu mengkoleksi batu akik itu lebih ke keindahan batunya Pak ya, bukan karena ada mistik-mistik dan sebagainya kayak gitu ya Pak ya? Kalau sebenarnya bukan hanya keindahan, tetapi dari silsilah itu batu. Oh, menyukai silsilahnya dari mana itu batu berasal gitu Ya, Pak ya? Batu itu berasal dari mana? Ini warisan atau misalkan ini dari pemberian. Di semua batu ada historisnya gitulah ya Pak. Baru dari sana ada keindahan. Nah, keindahan itu yang memastikan batu itu kesempurnaannya di sana. Oh gitu Pak ya. Itu pas ada tahun berapa itu waktu batu akik booming sekali Pak, itu bagaimana Pak? Bapak dari sana mulai mengkoleksi lebih banyak atau bagaimana Pak?
awalnya ketika itu saya sudah lupa ya, tahun 2015 lupa. Tapi kebiasaan saya memakai batu itu sudah ada cuma satu di sebelah kiri saya, jadi manis. Tetapi batunya itu bukan batu berkualitas, tapi hanya sebagai batas tanda aja, sunnah gitu waktu itu. Nah, tahun 2015 ketika saya berpikir kok di jalan-jalan banyak yang booming batu, akhirnya apa itu batu, saya datangin, ternyata banyak pengrajin batu. Jadi seperti mengingatkan kesukaan di waktu kecil gitu Pak. Gitu, ya, jadi hobi yang diingatkan kembali ketika booming batu akik itu Pak ya. Betul, ketika itu booming, jadi saya ingat lagi memori waktu kecil. Oh iya, waktu itu kayak nyambung. Tetapi waktu itu masih belum tersentuh. Akhirnya saya berpikir, masa batu digosok jadi bagus mengkilap. Akhirnya di belakang rumah saya kebetulan ada pekarangan luas. Saya mencari selama 3 hari 3 malam, mencari batu dari bongkahan. Awal mulanya dari sana, dan saya menemukan satu batu bongkahan segede tangan begini. Waktu itu saya belum tahu ini batu apa. Ternyata batu itu adalah batu fosil bambu ya, namanya itu sarang tawon. Saya belah, saya ambil intisarinya, saya dapat 2 batu. Awal mulanya dari sana. Oh ya, nah Bapak ini pengrajin mengkoleksi batu ini sekaligus sebagai pengrajinnya, atau memang Bapak punya langganan untuk mengolah batu tersebut, atau gimana Pak? Kalau itu ceritanya panjang. Awalnya dari bongkahan itu saya berpikir ini kemana membuatnya, gimana caranya untuk menjadi batu akik. Akhirnya saya tanya ke sana tuh, itu mah fasilitas masih banyak, pinggir jalan masih banyak pengrajin. Cuma memang harga waktu itu berhubung peminat banyak, otomatis harga masih tinggi, dari belah, dari moles dan sebagainya. Kalau saya otomatis pencipta seni, karena nggak bisa buat, nggak bisa apa, jadi saya hanya maklun lah ibaratnya itu. Dari mulai pembuatan batu, membelah itu di maklun, udah gitu digosok di maklun. Nah, udah gitu diikat juga saya maklun, langsung ke tempat kemasan. Akhirnya ketemulah berbagai macam komunitas, dan termasuk akhirnya jadi memanjangkan bebarayaan kalau bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak kenalan, relasi semakin banyak. Tetapi jujur aja, karena saya ini adalah penghobi, bukan pembisnis. Jadi akhirnya dari batu satu numpuk jadi banyak Pak ya. Sekarang kalau pernah dihitung Pak, koleksi batunya udah berapa banyak Pak? Pernah dihitung nggak? Oh, dihitung ya sekitar 500 kurang lah. Oh 500 itu ya. Jadi itu memang niatnya buat koleksi pribadi Pak ya, di rumah ya. Iya, koleksi pribadi, akan tetapi setelah semakin banyak ya saya jual. Ya gitu. Kalau ada yang berani beli, harganya pas, dijual juga Pak ya. Oh ya, menarik sekali kisah hidup Anda ya Pak ya. Kok bahasanya menyakitkan. Ya itu dia teman-teman, sekilas tentang Pak Irwan, penghobi batu akik dari Majalengka. Saya akhiri dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.